Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Thus our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, dengarkan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Dengarkan penjelasan Miss Novi dengan seksama dan penuh semangat. Selamat belajar anak-anak. Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Coba kita membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah anak-anak menyebutkan contoh lainnya? Ingat ya, ada 3 wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Sekarang mari kita perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Coba anak-anak lihat. Kamu telah mengamati gambar di atas. Kelompokkanlah benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai dengan wujud bendanya. Mari kita tuliskan hasil pengamatan kita pada sebuah tabel berikut ini. Coba anak-anak lihat, kita bisa tuliskan contoh benda padat yaitu panci, penggorengan, rak, teko, dan kain lap. Ini adalah contoh benda padat yang ada di dapur. Kemudian contoh benda cairnya ada air dan minyak. Dan berikutnya contoh benda gas yang ada di dapurnya adalah uap air, gas dalam tabung kompor. Nah, ini adalah contoh benda-benda padat, cair, dan gas yang ada di dapurnya. Sekarang anak-anak coba kita lagi membaca. Mari kita amati lingkungan sekolah kita. Anak-anak tentu dapat menemukan benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak-kotak berikut ini. Contoh benda padat yang ada di sekolah kita yaitu meja, kursi, buku, papan tulis, dan bola. Kemudian contoh benda cair yang ada di sekolah kita yaitu air minum, tinta spidol, minyak kayu putih, atau obat tetes mata. Dan yang terakhir contoh benda gas yang ada di sekolah kita yaitu udara di dalam bola atau udara di dalam ban motor. Nah, ini adalah contoh benda-benda padat, benda cair yang ada di sekitar kita yaitu di sekolah kita. Nah anak-anak, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu tadi. Mari kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. Nomor 1, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Mari kita tuliskan ketiga wujud benda tersebut, yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Nomor 2, tuliskanlah 2 contoh benda padat di sekitarmu. Kita bisa tuliskan jawabannya meja dan kursi. Nomor 3, tuliskanlah 2 contoh benda cair di sekitarmu. Kita bisa tuliskan air minum dan minyak. Nomor 4, tuliskanlah 2 contoh benda gas di sekitarmu. Kita bisa jawab yaitu udara di dalam bola dan udara di dalam ban motor. Nah anak-anak, sekarang kita amati. Pernahkah anak-anak naik alat transportasi seperti pada gambar ini? Tahukah anak-anak termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ayo, siapa yang tahu? Maka jawabannya adalah benda padat. Selanjutnya, mari kita mengamati. Pernahkah anak-anak memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba anak-anak bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut, gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Perhatikan gambar, ini anak yang bergerak lambat ke kiri ke kanan. Kemudian kita bergerak cepat.
seperti gambar ini. Dan yang terakhir kita bergerak berputar seperti angin puting beliung. Dengan mengikuti gerakan di atas, anak-anak dapat membedakan mana gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba anak-anak berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut. Seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Bisa ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan tema matematika. Apakah anak-anak pernah melihat benda-benda di bawah ini? Siapa tahu apa nama benda-benda yang ada di gambar? Coba dilihat dan diperhatikan. Ini adalah gambar untuk mengukur panjang suatu benda. Apakah ada di sekitar kamu? Ada penggaris, ada meteran. Nah anak-anak, setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Ini adalah penggaris. Satuan alat ukur penggaris adalah sentimeter disingkat dengan cm. Kita sudah pernah mempelajari satuan panjang seperti ini di kelas 2 kemarin. Masih ingatkah anak-anak 7 satuan panjang? Nah, perhatikan gambar tangga satuan panjang berikut ini. Di sini ada 7 satuan panjang yang akan kita pelajari. Anak-anak perhatikan tangganya. Yang pertama adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi ingat ada 7 tangga satuan panjang. Ingat anak-anak, jika tangganya naik maka kita bagi 10. Jika tangganya turun maka kita kalikan 10. Anak-anak pasti masih ingat pembelajaran berikut. Jadi jika kilometer ke hektometer itu kita kalikan 10 karena dia turun. Tapi jika hektometer ke kilometer maka dia kita bagikan dengan 10. Seperti itulah cara mengerjakan tangga satuan panjang. Jadi jika turun 2 bagaimana Miss? Kalau turun 2 kita kalikan 100. Turun 3 dikali 1000, turun 4 dikali 10.000 dan selanjutnya. Sekarang coba anak-anak perhatikan, kita tentukan hasil pengukuran benda berikut menggunakan penggaris. Benda pertama adalah penghapus. Langkah pertama untuk mengerjakannya adalah kita letakkan penghapus di angka 0 supaya kita tahu panjangnya. Nah, setelah sudah seperti ini, mari kita lihat ujung dari penghapus itu ada di angka 3. Maka panjang penghapus adalah, coba dilihat nak, iya 3 cm. Ingat satuan pada penggaris adalah sentimeter. Kemudian di sini ada krayon. Perhatikan lagi, letakkan krayon dimulai dari angka 0. Kita perhatikan ujungnya ada di angka 7. Maka panjang krayon warna hijau adalah 7 cm. Selanjutnya benda ketiga, krayon berwarna biru. Sama langkahnya, letakkan krayon ujungnya di angka 0. Mari kita lihat ujung satunya ada di angka 10. Maka panjang krayon biru adalah 10 cm. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 4. Mari kita hitung panjang pensil. Ujung pensil diletakkan di angka 0, kemudian kita perhatikan ujung satunya ada di angka 6. Maka panjang pensil adalah 6 cm. Selanjutnya adalah spidol. Coba diperhatikan ujungnya ada di angka 12. Maka panjang spidol adalah 12 cm. Jangan lupa tulis satuannya. Kemudian ini ada gambar ballpoint. Kita perhatikan ujungnya ada di angka 11, maka panjang ballpointnya adalah 11 cm. Untuk mengukur satuan panjang, jangan lupa satuannya dituliskan. Satuan penggaris adalah centimeter. Sampai sini paham ya anak-anak Miss? Okay kids, that's all our lesson for today. Let's close our study with sing goodbye goodbye. Let's sing together kids. Goodbye 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 students. See you see you see you see
bless us. Bless our teachers and our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jangan berpergian dulu jika tidak penting. Oke anak-anak, goodbye.